Halo, selamat sore. Eh, Hari ini saya akan menyampaikan mengenai marginal adjustment atau penyesuaian kecil, ya, penyesuaian kecil yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa pasca sarjana. Materi ini dipicu oleh berbagai percakapan antara saya dengan mahasiswa pasca sarjana, ya, baik yang dari kampus saya, juga dari kampus-kampus lain, baik itu S2 atau S3. Pertanyaannya yang paling sering disampaikan kepada saya adalah berkaitan dengan pengaturan waktu, ya. Nah, ketika kita memulai studi, selalu akan ada kondisi yang tidak ideal. Jadi sangat jarang ada kondisi yang ideal, terutama untuk mahasiswa pasca sarjana. Ya, ketika usia sudah lebih dewasa dan seterusnya, tanggung jawab sudah bertambah, maka kondisi ideal seperti misalnya kegiatannya hanya sekolah, tidak ada yang lain, tidak bekerja, belum berkeluarga. Ini kondisi ideal yang mungkin jarang kita temui untuk mahasiswa pasca sarjana. Nah, di sisi lain, kondisi yang tidak ideal sering kali kita temui. Yang pertama yang sudah paling sering kita lihat adalah kuliah disambil bekerja. Yang kedua, karena usia sudah dewasa, tentunya banyak di antara mahasiswa itu yang sudah berkeluarga. Putra atau putrinya bisa saja baru satu, tapi banyak juga yang sudah dua. Tentunya ini selain masalah beban finansial, juga berkaitan dengan beban pengasuhan, ya. Nah, jawabannya bagaimana? Nah, jawaban dari saya bukanlah jawaban yang sepenuhnya bisa dilakukan oleh banyak orang. Ya, tetap perlu latihan. Ya, selama ini kita selalu diajarkan untuk memblok waktu yang besar, ya, misalnya 1 jam, 2 jam, mungkin blok waktu 3 jam dalam sehari untuk menyelesaikan studi. Nah, yang akan saya sampaikan di sini agak berbeda, yaitu kita tidak melakukan blocking waktu. Ya, mungkin blocking waktu dilakukan, tapi dalam situasi yang menyesuaikan kondisi yang ada, ya, dalam hari itu. Ya, misalnya, ada kalanya kita bisa mengalokasikan waktu 3 jam ketika anak-anak mungkin tidurnya cepat. Tapi bisa jadi di hari lain anak-anak tidurnya malam. Waktu kita bekerja menjadi lebih sedikit. Bagi ibu-ibu yang sedang menyelesaikan kuliah S2 atau S3 juga punya tantangan tersendiri ketika baru melahirkan. Si bayi mestinya masih perlu disusui, ya, baik menyusui ASI secara langsung atau pakai botol, ya. Pasti punya tantangan sendiri. Jadi ibu-ibu seperti ini salut saya karena sudah pasti kecil kemungkinan bagi mereka untuk bisa mengalokasikan blok waktu yang besar dalam sehari. Kecuali memiliki fasilitas ada pengasuh, ya, yang bisa membantu gitu. Ketika ada pengasuh pun belum tentu ini bisa dilakukan sebenarnya karena menyusui itu capek, ya. Mengasuh anak apalagi yang masih bayi baru lahir itu juga capek. Perhatian penuh harus diberikan, ya. Nah, yang saya sarankan adalah melakukan penyesuaian kebiasaan kecil-kecil, ya, marginal adjustment. Jadi yang dimaksud dengan marginal itu adalah pada perilaku, ya. Jadi kita mengalokasikan waktu untuk studi itu menempel dengan alokasi waktu untuk kegiatan lain, ya, yang penting. Bisa bekerja, bisa mengasuh anak, begitu ya. Intinya
kegiatan kita itu embedded, ya, menempel dengan kegiatan-kegiatan itu. Ya, untuk itu maka perubahan-perubahan kecil itu akan selalu berdurasi pendek. Ya, misalnya setengah jam, 15 menit, begitu. Kemudian harus dilakukan dalam waktu yang cepat, ya, sifatnya spontan. Kemudian sumber daya yang diperlukan juga yang sederhana saja. Saya kasih contoh ya. Kehidupan manusia itu sama. Mau di belahan dunia manapun, jumlah waktu dalam sehari sama 24 jam. Ya, sama. Maka yang perlu kita lakukan adalah menandai waktu-waktu mati, ya, dead time. Waktu yang kita seringkali tidak bisa melakukan apa-apa, yang tentunya sering Anda alami. Nah, sebenarnya kita tidak melakukan apa-apa, belum tentu. Yang sering kita lakukan adalah membuka ponsel, ya, memeriksa pesan-pesan yang tidak semestinya diperiksa, memeriksa media sosial. Jadi pada waktu-waktu mati ini sebenarnya kita pun masih bisa melakukan hal-hal tertentu. Ya, nah apakah waktu mati itu? Waktu mati itu adalah waktu-waktu pendek yang memaksa kita untuk tidak bisa melakukan apa yang harus kita lakukan menggunakan perangkat yang biasa kita lakukan. Misalnya, ada waktu-waktu mati misalnya menunggu dosen, menunggu kuliah, ya, menunggu kuliah online, menunggu dosen secara daring, menunggu angkot, menunggu taksi datang, menunggu driver Gojek datang, menunggu Anda, ya. Atau misalnya waktu menyusui anak, waktu menemani anak di taman, ya. Itu adalah waktu-waktu yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dengan alat yang biasa kita pakai. Misalnya, kalau kita biasanya mengetik naskah menggunakan komputer atau laptop. Nah, ketika Anda menjalani waktu-waktu mati ini, Anda tidak akan bisa membuka laptop, gitu ya. Nah, oleh karena itu akan berhubungan dengan hal yang kedua, ya, perilaku-perilaku kecil. Nah, Anda cukup mengingat beberapa perilaku yang saya sebutkan ini, ya. Mestinya 3, tapi yang terakhir menurut saya juga sulit karena saya juga sering tidak bisa mengingat, ya. Jadi yang pertama adalah mencatat. Jadi ibu dan bapak harus biasa mencatat apa yang diingat. Ketika itu teringat, ya, pada waktu itu teringat, maka harus selalu dicatat, terutama terkait dengan penelitian. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau ibu dan bapak constantly memang memikirkan penelitian. Nah, ini adalah asumsi dasar yang harus kita gunakan, ya. Asumsi dasarnya itu bahwa constantly kita dalam satu hari selalu memikirkan masalah penelitian. Yang jadi masalah adalah waktu khususnya yang tidak ada, ya, atau sangat terbatas. Nah, oleh karena itu catat apa yang Anda ingat terkait penelitian. Cara yang kedua, bisa juga dengan merekam, ya. Ponsel Anda sekarang ini pastinya memiliki memori yang cukup besar, ya. Pastinya ada perangkat lunak di dalamnya untuk merekam suara. Nah, rekamlah itu. Ya, kalau Anda sulit mencatat, maka rekam. Yang ketiga, ini yang sulit adalah mengingat, ya. Nah, karena mengingat sulit, maka selalulah mencatat dan merekam. Nah, ini berujung atau berkaitan dengan hal yang ketiga. Kemanapun Anda pergi, selalu bawa alat tulis. Alat tulis itu bukan tablet plus stylus, tapi buku tulis dan pensil atau pena. Alat-alat yang tidak memerlukan baterai pasti tidak memaksa Anda untuk membawa kabel.
Kalau Anda bawa tablet dan stylus, pasti Anda akan punya pikiran atau punya keharusan untuk membawa kabel dan charger. Kalau Anda menggunakan atau membawa buku tulis, notes, dalam segala ukuran, ya, bisa ukuran saku, bisa ukuran A5, bisa ukuran A4, dan pena, maka Anda akan secara cepat dan spontan bisa langsung membawa dua benda ini tanpa harus memikirkan charger mana yang harus dibawa, kabel mana yang harus dibawa. Gitu. Maka kesimpulan dari tiga hal ini rangkaiannya adalah satu, tandai waktu-waktu mati. Nah, ketika Anda sudah menandai waktu-waktu mati itu, ingat bahwa Anda harus membuat atau melaksanakan perilaku-perilaku kecil ini, yaitu mencatat, merekam. Nah, agar mencatat dan merekam itu menjadi lebih mudah, maka saya sarankan Anda membawa buku catatan dan pena. Kalau ponsel, pasti akan selalu ada di saku Anda. Manfaatkan itu juga untuk merekam. Seperti halnya saya merekam materi ini di ponsel saya. Nah, harapannya adalah seluruh catatan Anda, seluruh rekaman Anda, suatu saat akan terakumulasi. Dan kemudian pada saatnya akan Anda rangkai menjadi satu kesatuan yang kemudian Anda beri label tesis atau disertasi suatu saat. Demikian materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan karena sebenarnya ini juga yang saya laksanakan selama ini. Mungkin tidak menjawab seluruh masalah, tapi setidaknya untuk masalah penelitian mudah-mudahan bisa terjawab. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.